Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Erwin dan Pak Afif. Pripun kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Erwin, Pak Afif yang menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan di unitnya masing-masing. Oke, Bapak-bapak, hari ini kita lanjutkan materi kita Sekolah Penggerak. Hari ini kita belajar tentang pendidikan yang memerdekakan. Implementasi filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang mana nantinya ini menjadi fondasi belajar kita di 10 hari ke depan ya, untuk membangun sekolah penggerak yang korelasinya untuk membuat Merdeka Belajar gitu ya. Oke. Sebagai awalan ini ada selayang pandang kenapa kita ada pelatihan guru penggerak, terus kenapa ada istilah Merdeka Belajar di akhir-akhir ini ya. Ternyata di tahun 2019, tepatnya pada Hari Guru Nasional, Pak Menteri yaitu Pak Nadiem Makarim, beliau berpidato dan mengeluarkan dua istilah, yaitu yang pertama istilah Merdeka Belajar, kemudian yang kedua guru penggerak. Apa itu Merdeka Belajar? Menurut Pak Nadiem, Merdeka Belajar itu kebebasan untuk berinovasi, baik oleh sekolah, guru maupun murid-muridnya. Jadi sekolah, guru dan murid-murid diberi kebebasan untuk berinovasi, untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Berikutnya, reformasi pendidikan yang ingin beliau lakukan itu tidak hanya sebatas di level pemerintah ataupun kurikulum saja, tapi gerakan itu juga harus didukung di sekolah-sekolah. Nah, gerakan di masing-masing sekolah itu disebut atau namanya dengan istilah guru penggerak. Nah, dari hal ini pada pagi ini kita ada pelatihan guru penggerak atau sekolah penggerak untuk mewujudkan cita-cita Pak Nadiem ini, yaitu Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu berasal dari mana? Filosofinya diambil dari Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Kita mengambil filosofi Merdeka Belajar dari beliau. Oke, next. Ada dua filosofi atau dua perkataan beliau yang saya tampilkan. Yang pertama, pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan segala untuk memajukan hidup tumbuhnya budi pekerti. Anak dengan jalan pengajaran, teladan, pembiasaan, jangan disertai perintah dan paksaan. Berikutnya, Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan mengenai tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kata kunci di sini yaitu menumbuhkan budi pekerti, yang kedua menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Sebelum kita berbicara kemerdekaan belajar pada hari ini, kita akan flashback ke zaman kolonial yang bisa dikatakan belum ada ya, istilahnya merdeka belajar. Kenapa kok mereka belum merdeka belajar? Ya, karena di zaman itu pendidikan itu bukan untuk semua kalangan, tapi hanya untuk kalangan-kalangan tertentu saja. Misal di tahun 1854 didirikan, istilahnya Belanda mendirikan sekolah Bumi Putra. Yang boleh sekolah di situ itu hanya kalangan tertentu, misalnya bangsawan, tokoh-tokoh terkemuka, dan pegawai negeri. Dan tidak hanya itu, tujuannya juga terbatas, yaitu hanya untuk menciptakan atau membuat karyawan-karyawan di usaha untuk membantu usaha dagang Hindia Belanda. Jadi yang sekolah dibatasi, terus yang dipelajari juga dibatasi. Sehingga di zaman itu belum bisa dikatakan merdeka belajar. Di tahun 1922 mulailah benih-benih atau awal kemerdekaan belajar itu muncul, yaitu dari Ki Hajar Dewantara yang mendirikan Taman Siswa. Taman Siswa berkebalikan atau lawannya Sekolah Bumi Putra. Taman Siswa didirikan untuk semua kalangan, jadi semua kalangan masyarakat boleh sekolah, nggak hanya yang kaya, nggak hanya bangsawan, rakyat biasa juga boleh sekolah. Iya, Taman Siswa ini nanti menjadi gerbang emas kemerdekaan Indonesia ya. Oke. Dari sini, dari didirikannya Taman Siswa ini
maka impian dari Ki Hajar Dewantara untuk membuat Merdeka Belajar itu bisa dikatakan mulai terwujud. Filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu apa? Nah, yang pertama yang kita tekankan pada hari ini yaitu filosofi perubahan. Perubahan apa? Di filosofi perubahan Ki Hajar Dewantara menyebutkan 3 kerangka perubahan. Yang pertama kodrat keadaan yang dibagi menjadi 2 yaitu alam dan zaman. Kemudian yang kedua yaitu prinsip perubahan disingkat menjadi trikon. Yang pertama kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Saya tekankan yang konsentris saja ya Bapak Ibu, yaitu bahwa perubahan atau pendidikan itu menghargai keberagaman yang ada, menghargai keunikan, sehingga kita nggak boleh menyamakan peserta didik satu sama satu dengan yang lainnya. Makanya kalau menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu ibarat petani. Jadi petani itu bercocok tanam dengan berbagai benih yang dia miliki. Ada benih padi, ada benih jagung, ada benih kedelai. Kita nggak bisa menanam benih padi terus pinginnya nanti tumbuh jagung, atau menanam jagung pinginnya tumbuh kedelai. Itu nggak mungkin, Bapak Ibu. Kalau kita menanam padi nanti tumbuhnya juga padi. Kalau menanam jagung tumbuhnya juga jagung. Terus kita juga nggak bisa menyamakan cara merawat padi dengan merawat jagung. Kalau padi itu butuh air yang banyak, sedangkan jagung tidak, maka kita tidak boleh menyamakan. Kita tidak boleh menanam jagung dengan air yang sangat banyak. Yang jadi malah jagungnya nanti jadi mati. Begitu juga dengan pendidikan kita di sekolah-sekolah. Kita harus menghargai keberagaman atau keunikan masing-masing peserta didik kita. Oke. Yang ketiga, apa yang berubah? Yang berubah atau yang dirubah adalah budi pekerti, Bapak Ibu. Jadi filosofi dari Ki Hajar Dewantara, perubahan yang dimaksud adalah perubahan budi pekerti. Budi itu apa? Budi itu cipta atau pikiran, terus rasa, perasaan, karsa, kemauan. Sedangkan pekerti artinya raga dan tenaga. Jika pendidikan kita itu merubah keempat hal tadi, cipta, rasa, karsa, dan tenaga, maka pendidikan kita bisa disebut dengan pendidikan yang holistik atau seimbang. Sehingga kesempurnaan nantilah yang kesempurnaan budi pekerti lah yang nanti menjadikan anak kita menjadi istilahnya profil pendidikan kita itu berhasil ya. Oke. Sepertinya itu saja Bapak Ibu yang kita sampaikan pada hari ini karena waktu juga terbatas. Untuk hal-hal yang lainnya seperti kodrat keadaan, terus prinsip perubahan yang lain bisa Bapak Ibu baca sendiri di modul yang ada di e-learning. Oke Bapak Ibu, sekian presentasi saya di pagi hari ini. Sebagai refleksi kita akan adakan kuis Bapak Ibu. Oke, untuk yang pertama untuk Pak Erwin. Pak Erwin, yang saya tanyakan apa yang dimaksud dengan budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara? Ya, Pak. Yang dimaksud dengan budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara itu terdiri dari 2 kata, yaitu kata budi dan pekerti, di mana budi itu adalah cipta atau pikiran, rasa atau perasaan, dan karsa atau keinginan. Dan yang kedua adalah pekerti, di mana pekerti itu adalah raga dan tenaga. Itu Pak jawabannya Pak. Oke, 100 untuk Pak Erwin. Luar biasa jawabannya, benar sekali. Oke, berikutnya gantian Pak Afif. Pak Afif, saya mau bertanya. Ya, siap Pak Panji. Oke, Pak Afif, ini apa yang dimaksud dari Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik itu diibaratkan seperti petani, Pak Afif? Jadi modul yang ada dibagikan kemarin, yang dimaksud dengan seperti ibaratkan seperti petani itu, petani bercocok tanam dengan berbagai benih. Nah, setiap benih ini memiliki keunikan masing-masing, termasuk cara merawatnya. Misalkan benih padi tidak bisa dipaksa jadi jagung dan juga sebaliknya, termasuk cara merawatnya. Benih padi itu tidak
sangat membutuhkan banyak air, sedangkan benih jagung tidak membutuhkan banyak air. Jadi ada perbedaan cara merawatnya ketika benih itu berbeda-beda dan tidak bisa disamakan. Mungkin itu Pak yang dimaksud. Ye, Pak Afif, betul 100% luar biasa jawabannya. Alhamdulillah Pak Erwin dan Pak Afif dua-duanya mendapat nilai 100 pada kuis hari ini. Oke, oh ya, hari ini cukup sekian ya. Untuk besok, untuk pembelajaran besok sebagai persiapan, kalau hari ini tadi kita belajar filosofi dari Gajah Dewantara ya, sebagai filosofi atau teori, kampanye teori atau filosofi nilai-nilai. Nah besok kita ingin tahu implementasinya dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu gimana kalau diterapkan pada sekolah saat ini itu seperti apa. Nah untuk menjelaskan hal tersebut kita belajar besok ya Pak Erin dan Pak Afif. Cuman sebelum besok kita bertemu atau belajar lagi, saya harapkan Bapak Ibu sudah membaca materi-materi di modul untuk persiapan besok, sehingga untuk pertemuan besok akan menjadi lebih efektif kalau Bapak Ibu sudah membaca materi-materi yang harus dibaca sebelumnya. Itu saja Pak Hafif dan Pak Erin. Oke, saya stop screen dulu. Oke, alhamdulillah Pak Erwin, Pak Afif pada hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya dan waktunya. Kita cukupan sekian ya Pak Afif dan Pak Erwin. Agar lebih berkah pertemuan hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, terima kasih masih diberi kesempatan ya. Selanjutnya saya sebagai fasilitator, sebelumnya marilah kita buka ya dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan atau IHT Sekolah Penggerak ini berjalan dengan lancar. Oke, Bapak Ibu, Bapak-Bapak ini ya. Bagaimana kabarnya Pak Panji dan Pak Erwin? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik semua nggih. Oke, jadi ini sesi yang kedua nggih. Kemudian sesuai dengan kesepakatan mohon untuk menghargai sesama peserta ketika ada yang menyampaikan pendapat, kemudian berpartisipasi aktif, kemudian fokus pada sesi belajar. Untuk materi kemarin sudah dilihat di modulnya. Saya ingin mencoba menanyakan atau bertanya dengan Pak Panji dan Pak Erwin yang tentang asesmen ini, tentang asesmen. Tujuan asesmen itu apa? Atau asesmen itu untuk apa sih? Asesmen ini untuk apa? Mungkin Pak Erwin atau Pak Panji dulu yang menjawab asesmen. Oke, saya coba jawab Pak Afif. Oke. Asesmen itu untuk mencari atau untuk menilai sejauh mana keberhasilan dari pembelajaran kita, Pak Afif. Gitu. Benar Oke, apa? oke.
Oke, baik. Oke, bagus. Pak Erin, ada pendapat lain tentang asesmen? Iya Pak, Eh, asesmen untuk mengetahui tingkat pencapaian pelajaran selama dan setelah proses pembelajaran berlangsung, mungkin seperti itu Pak. Oke, ya bagus. Dua-duanya bagus untuk pendapat tentang asesmen ya. Jadi secara umum tujuan dari asesmen itu adalah satu tadi sudah disampaikan Pak Panji dan Pak Erwin, kemudian ada memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik sehingga dapat dilakukan pengayaan atau remedial. Umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode pendekatan kegiatan dan sumber belajar yang digunakan. Nah, ini ada tujuan. Ini sangat penting asesmen ini dilakukan di sekolah. Oke, dalam modul ini nanti kita akan belajar tentang prinsip asesmen, alur pelaksanaan asesmen, kemudian jenis, kemudian perancangan asesmen diagnostik, kemudian pembuatan asesmen formatif dan sumatif. Oke, yang pertama pada akhir ya sesi ini nanti saya berharap yang diharapkan dari pembelajaran ini adalah memahami 5 prinsip asesmen ya, kemudian alur, 5 prinsip asesmen bisa kita lihat di slide tampilan. Yang pertama adalah asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan juga orang tua. Itu adalah prinsip asesmen yang pertama. Kemudian yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Jadi setiap sekolah memiliki tujuan pembelajaran masing-masing atau target yang ingin dicapai. Asesmen di sini bisa berupa formatif, sumatif ya atau diagnosis ya. Nanti saya jelaskan di selanjutnya. Kemudian yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik dan orang tua mengenai kemajuan pencapaian pembelajaran serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Jadi ini ada 3 komponen. Yang pertama ada guru, peserta didik dan juga orang tua. Ini bagaimana informasi itu berguna bagi ketiga-tiganya, tentu dengan tujuan yang berbeda. Karena asesmen dengan dirancang secara adil dan valid dan dapat dipercaya tentunya sesuai dengan karakteristik dan kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik. Keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai tugas, instrumen, dan teknik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Jadi tidak melulu soal pilihan ganda atau soal uraian. Bentuknya bisa macam-macam. Nah, misalkan mereview artikel atau mencari artikel atau meresum tentang sebuah video dan lain sebagainya. 5. Laporan kemajuan pembelajaran dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberi informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Jadi output tujuan utama adalah bagaimana peningkatan mutu pembelajaran ini bisa tercapai dan itu bermanfaat bagi orang tua, guru dan juga peserta didik. Alur pelaksanaannya, nah ini dalam penerapan pembelajarannya, asesmen ada tahap persiapan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Yang pertama di tahap pelaksanaan ada penetapan CP atau capaian pembelajaran dan alur belajar. Kemudian yang asesmen pertama untuk mengetahui posisi kemampuan peserta didik ya. Jadi dilakukan asesmen penilaian pertama. Kemudian dilakukan refleksi, menentukan tujuan, kemudian memilih menetapkan metode perangkat ajar, aktivitas pembelajaran seperti apa yang nantinya yang digunakan sesuai dengan data asesmen yang pertama yang dihasilkan oleh peserta didik. Selanjutnya sosialisasi target. Setelah menentukan pemilihan perangkat ajar, aktivitas pembelajaran, metodenya, kemudian sosialisasi target. Targetnya apa? Nah ini melibatkan beberapa komponen. Salah satunya adalah orang tua, komunitas dan juga masyarakat sekitar. Kemudian yang selanjutnya adalah memonitoring kemajuan proses belajar peserta didik di akhir pembelajaran. Jadi itu adalah tahapan pelaksanaan asesmen dalam
dalam pembelajaran. Oke, asesmen pelajaran jenis asesmen itu di dalam kurikulum penggerak itu ada 3, ada diagnostik, formatif, dan juga sumatif ya. Mungkin yang baru mungkin diagnostik, mungkin yang formatif dan sumatif mungkin sering kita lakukan di sekolah dengan kurikulum yang lama. Yang pertama adalah tujuan asesmen diagnostik ya, ada 2, ada non kognitif dan juga kognitif. Kalau yang non kognitif ini lebih cenderung untuk mengetahui lingkungan sekitar peserta didik, keluarga, masyarakat, dan juga kecenderungan aktivitas peserta didik di rumah. Nah, sedangkan yang kognitif ini lebih pada mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, kemampuan siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Jadi kita bisa mengukur tingkat pengetahuannya, tingkat keterampilan, dan sebagainya. Nah, asesmen non kognitif ya, ini tadi tujuan untuk menggali hal-hal sebagai berikut, mulai dari kesejahteraan psikologi, sosial, emosi siswa, aktivitas siswa belajar di rumah, kondisi keluarga, pergaulan, gaya belajar, karakter, serta minat. Nah, ini tujuan dari asesmen diagnosis kognitif. Kemudian ini adalah contohnya, pertanyaan-pertanyaan bisa dibuat. Ini misalkan jarak rumah ke sekolah berapa jauh, cara mencapai sekolah bagaimana, uang saku. Nah, ini adalah menggambarkan karakteristik lingkungan peserta didik. Aktivitas saat belajar di rumah bagaimana, gaya belajar bagaimana, minat siswa di bidang teknologi misalkan kalau informatika dan sebagainya adalah contoh, nanti bisa dikembangkan menggali, karena setiap peserta didik dan setiap daerah, setiap wilayah itu jelas berbeda karakteristiknya. Asesmen kognitif, diagnostik kognitif ya. Nah, ini bisa dilakukan secara berkala ya, bisa di awal, di tengah, ataupun di akhir pembelajaran. Asesmen diagnostik bisa berupa asesmen formatif maupun sumatif ya. Nah, ini contoh dari asesmen asesmen diagnostik kognitif ini ya. Diagnostik kognitif ya, contohnya bisa dilihat di sini formatnya waktu asesmen, kemudian durasi. Lah, pertanyaan yang ingin digali pertanyaannya, kemudian jawabannya apa, kemudian di situ ada skor kategori, kemudian rencana tindak lanjut atau umpan baliknya bagaimana. Nah, itu ada kelompok A, B, C. Jadi nanti bisa di klaster hasil dari asesmen kognitif ini dari peserta didik yang kita ajar satu kelas. Misalkan ada 30 siswa, 20 siswa menjawab A, 5 siswa menjawab B, dan 5 siswa menjawab C. Maka di dalam satu kelas itu ada 3 kelompok kompetensi atau karakteristik yang dimiliki oleh siswa. Oke, kemudian lanjut asesmen formatif dan sumatif. Nah, ini jenis asesmen formatif dan sumatif. Kalau dulu kurikulum yang lama ini lebih bobot untuk asesmennya pada asesmen sumatif di akhir pembelajaran. Tapi dalam kurikulum penggerak ini yang titik beratnya adalah pada asesmen formatif, yaitu di tengah proses pembelajaran. Tujuannya apa? Yaitu untuk perbaikan proses pembelajaran sesuai dengan capaian atau karakteristik atau kompetensi yang sedang berkembang yang dimiliki oleh siswa. Jadi perbaikan dilakukan tidak di akhir pembelajaran, tetapi dalam prosesnya, sehingga peserta didik mampu terfasilitasi dengan baik sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Nah, ini konsep asesmen formatif dan sumatif ya. Evaluasinya, jadi pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademis selama pembelajaran. Kalau sumatif ini evaluasi di akhir pembelajaran. Ada perbedaan secara konsep bagaimana formatif ini dilaksanakan dan juga sumatif. Yang formatif jelas lebih dominan karena ini adalah dalam hal proses pembelajaran. Karena di situ Bapak Ibu guru dapat memberi respon atau umpan balik secara langsung. Sedangkan yang sumatif ini cenderung sebagai
hasil akhir dan untuk memberi perbaikan ini agak terkendala oleh waktu. Oke, dari asesmen formatif dan sumatif mungkin bisa diberi contoh saya dari modul yang sudah dipelajari. Bentuk asesmen formatif dan sumatif mungkin bisa disebutkan Pak Panji. Yang tidak tertulis apa minimal 3, kemudian yang tertulis apa minimal 3. Saya coba jawab Pak Afif. Oke, silakan. Untuk asesmen formatif dan sumatif yang tidak tertulis, contohnya itu bisa drama, terus produk, terus tes apa? Tes lisan. Oke, ya. Itu 3. Afif. Ya. Oke, terima kasih Pak Panji. Untuk yang bentuk formatif dan sumatif, mungkin Pak, silakan Pak. Oke, monggo. Ya, bentuk contoh asesmen tertulis tentunya adalah refleksi, jurnal, esai, poster, dan tes tulis. Mungkin itu, Pak. Oke. Jadi apa yang disampaikan Pak Panji dan Pak Erwin benar ya. Jadi yang tidak tertulis dapat kita laksanakan dalam bentuk misalkan diskusi kelas, ada drama, kemudian ada juga produk dan juga presentasi dan juga tes lisan. Nah, ini bisa dikembangkan. Diskusinya model bagaimana, dramanya ini bagaimana, produknya itu produk apa aja, presentasinya yang bagaimana, tes tulisannya bagaimana. Nah, ini bisa nanti kolaborasi dengan matpel lain atau guru lain. Kemudian yang tertulis, refleksi, esai, poster, jurnal, dan juga tes tulis. Nah, ini barangkali mungkin di tes tulis pilihan ganda bisa dimasukkan soal-soal yang asesmen kompetensi nasional atau AKM ya. Asesmen kompetensi minimal AKM. Jadi ada 5 karakter, yaitu pilihan ganda kompleks, menjodohkan, uraian singkat, dan juga pernyataan benar salah. Itu mungkin yang di tes tulis. Oke, dari sini tentang asesmen ada yang belum dipahami kira-kira? Bapak Panji, Pak Erwin? Paham? Oke, untuk sebagai bentuk refleksi dan juga perkembangan materi sebelum nanti kita materi ke selanjutnya, di ruang kolaborasi ini ada asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif ya. Silakan Bapak Ibu memilih satu tujuan pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Kemudian buatlah rencana asesmen diagnostik non kognitif dan kognitifnya sesuai dengan tujuan dan tahapan asesmen diagnostik ya. Kemudian template perencanaan dapat diunduh di link tersebut ya. Catatan yaitu silakan dipelajari. Kemudian yang kedua, merancang kegiatan asesmen formatif dan sumatif. Template ada di situ, tinggal di-download. Kemudian yang ketiga adalah refleksi terbimbing dari asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Template juga bisa di-download di situ. Besok dipresentasikan, kemudian tugasnya yaitu memberi komentar terhadap hasil yang dibuat oleh peserta lain. Jadi nanti ada peserta lain mempresentasikan, yang lainnya nanti memberi masukan atau memberi komentar. Hasilnya silakan diunggah di link yang ada di link di sini, tugas asesmen. Oke, mungkin itu ya untuk pertemuan sesi ini ya tentang asesmen. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya, ada harapan atau ada gerakan yang berubah, bergerak dan berproses ya, menjadi lebih baik untuk kemajuan pendidikan di Indonesia dan juga mengantarkan anak-anak kita menuju generasi emas. Oke, marilah kita tutup sesi ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Afif. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Erwin. Oke, Bapak sekalian, pada hari ini kita masuk ke pertemuan berikutnya. Dalam pertemuan ini kita mempelajari tentang profil pelajar Pancasila. Tapi sebelum materi ini kita mulai dulu agar manfaat barokah. Kita mulai materi ini dengan berdoa mulai. Doa selesai, Bapak-Bapak sekalian, saya yakin tadi malam Bapak sekalian telah membaca modul materi tentang profil belajar Pancasila. Oleh karena itu, hari ini kita perlu sampaikan dulu tujuan dari kegiatan hari ini. Di mana tujuan dari kegiatan hari ini yang pertama adalah peserta mengetahui definisi profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah peserta mengetahui elemen profil pelajar Pancasila. Yang ketiga adalah peserta mengetahui kegunaan profil pelajar Pancasila. Dan yang keempat adalah peserta mengetahui bagaimana profil pelajar Pancasila diterapkan dalam pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak. Bapak sekalian, hari ini agenda yang kita laksanakan yaitu yang pertama adalah presentasi, yang kedua adalah diskusi dan umpan balik. Diskusi umpan balik nanti dilaksanakan oleh peserta sehingga nanti semua dapat pemahaman yang sama tentang profil belajar Pancasila. Bapak sekalian, sebelum saya lanjutkan, mungkin kita perlu sepakati hari ini bahwasanya kegiatan hari ini agar berjalan lancar, yang perlu kita sepakati adalah yang pertama adalah menghargai sama peserta dan fasilitator. Yang kedua adalah pada saat satu berbicara, semua mendengarkan. Seperti itu. Yang ketiga adalah berpartisipasi aktif dan fokus pada sisi belajar. Bapak sekalian, sebelum saya lanjutkan ke apa profil pelajar Pancasila itu, saya yakin Bapak-Bapak sekalian sudah membaca modul. Dan hari ini saya mau mengetahui apakah Bapak-Bapak sudah membaca modul tersebut gitu ya. Mungkin pertanyaannya adalah, ada berapa elemen atau dimensi, yang mungkin ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Mungkin Bapak-Bapak ada yang bisa menjawab. Monggo Pak. Saya coba jawab Pak Erwin. Ada 6 Pak Erwin. Oke. Mungkin saya perlu penguatan dari Bapak-Bapak yang lain. Mungkin apakah apa yang disampaikan oleh Bapak Panji itu benar? Ya, benar Pak Erwin. Jadi elemen dari profil pelajar Pancasila itu ada 6. 6. Ya, terima kasih Pak. Ya, benar. Ternyata profil pelajar Pancasila itu ada 6. Jadi dari ke-6 profil pelajar Pancasila tersebut ditampilkan seperti ini. Jadi dibuat seperti beberapa dimensi. Dari dimensi itu ada 6, yang dimana profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila serta para pemangku kepentingan. Jadi elemen-elemen itu terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Mungkin seperti itu Pak.
dimensi tersebut akan menjadi karakter dan kompetensi fondasi yang perlu dikembangkan oleh pendidik dan akan menjadi karakter oleh peserta didik. Bapak sekalian, penjabarannya dari masing-masing elemen tersebut, yang pertama adalah dimensi tersebut, yang pertama adalah akhlak mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Itu adalah yang perlu ada dalam diri warga sekolah atau pelajar Indonesia tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya adalah berkepimpinan global. Untuk mencapai kepemimpinan global, pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Yang ketiga, mandiri. Di mana mandiri ini pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Yang keempat adalah gotong royong, di mana gotong royong ini adalah siswa diharapkan mampu melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi, dan berbagi dengan sesama. Yang kelima, nalar kritis, di mana nalar kritis adalah perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisanya dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Yang keenam adalah kreatif, di mana kreatif ini harapannya adalah pelajar nanti bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinil, memiliki kewalasan, berpikir, dan dalam mencari alternatif solusi masalah. Oke, Bapak-Bapak sekalian, mungkin setelah saya sampaikan dan mungkin modulnya juga telah dibaca, mungkin saya perlu bertanya untuk mendapatkan informasi apakah Bapak-Bapak sekalian paham. Yang pertama, tadi kan disebutkan ada dimensi dari profil pelajar Pancasila. Coba Bapak sebutkan dari ke-6 tadi, itu minimal 3. Monggo Bapak sekalian. Oke, saya coba jawab Pak Erwin. Dari 6 tadi, yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga mandiri. Terus yang keempat lupa Pak Erwin. Ya, nggak masalah Pak. Mungkin ada yang bisa menyempurnakan atau menambah dari apa yang disampaikan oleh Pak Panji. Monggo Bapak sekalian ada yang mungkin saya Pak menambahkan dari Pak Panji dari yang sudah dijelaskan barusan. Yang selanjutnya adalah profil pelajar Pancasila yang bergotong royong, kemudian ada yang bernalar kritis, dan yang terakhir adalah kreatif. Jadi itu mungkin. Ya betul Bapak sekalian, tadi berarti Bapak sudah paham apa yang telah sampaikan dan semoga nanti kedepannya akan selalu menjadi jiwa dari Bapak-Bapak sekalian dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Selanjutnya yaitu kita masuk ke elemen dari masing-masing dimensi. Dari elemen masing-masing dimensi itu dari 6 tadi itu kita simpulkan elemennya atau ada elemen-elemen yang harus dipahami oleh semua warga sekolah. Yang pertama adalah dari elemen yang pertama, elemen beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak kepada bernegara. Kemudian untuk berkebinekaan global itu yang pertama adalah mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan dan berkeadilan sosial. Untuk yang ketiga, untuk dimensi gotong royong, elemennya adalah kolaborasi, kepedulian, berbagi. Untuk mandiri yaitu pemahaman dan situasi dan
regulasi diri. Yang kelima yaitu pendalar kritis, di mana pendalar kritis itu yang pertama adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Yang kedua adalah menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang ketiga adalah merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Ya, kemudian untuk dimensi yang ke-6 yaitu untuk elemennya menghasilkan gagasan yang orisinil, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Nah, itu mungkin yang perlu selalu diingat dalam setiap kegiatan baik siswa maupun warga sekolah, guru atau tenaga pendidikan. Mungkin itu yang perlu, karena ini sesuatu yang baru. Kemudian yang selanjutnya adalah kegunaan profil pelajar Pancasila. Kegunaan profil Pancasila itu diawali dengan dua. Yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional, yang kedua adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan nasional yaitu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3, di mana pendidikan diselenggarakan oleh setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dan juga filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengkonstruksi visi pendidikan Indonesia yang penting untuk dijadikan acuan sistem pendidikan nasional. Sehingga tersebut harapannya digunakan oleh baik pelajar, guru maupun warga sekolah. Nah, kegunaan Pancasila sendiri merupakan upaya penerjemahan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Profil pelajar Pancasila tersebut, rumusan pelajar Pancasila dibuat dengan tujuan sebagai kompas. Kompas itu maksudnya semua warga sekolah itu acuannya adalah rumusan profil pelajar Pancasila. Segala pembelajaran, program dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan akhir pada profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana profil pelajar Pancasila diterapkan dalam pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak itu setidaknya dilakukan untuk 4 kegiatan. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila dilaksanakan untuk berbudaya di sekolah, di mana iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi, dan komunikasi serta norma yang berlaku di sekolah itu harus mengacu pada profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah kegiatan intrakurikuler, di mana kegiatan intrakurikuler itu semua muatan pelajaran, kegiatan, dan pengalaman belajar itu harus semuanya beraju pada profil pelajar Pancasila. Yang ketiga adalah proyek. Lah, ini sesuatu yang baru karena ada jam pelajaran tersendiri untuk proyek untuk sekolah. Maka pembelajaran berbasis proyek yang kontekstual dan interaksi dengan lingkungan sekitar semuanya harus beraju pada profil pelajar Pancasila. Yang berikutnya adalah ekstrakurikuler, di mana ekstrakurikuler ini yaitu kegiatan untuk pengembangan minat dan bakat itu juga harus mengacu pada profil pelajar Pancasila. Nah, itu tadi mengenai profil pelajar Pancasila serta penerapannya. Nah, sekarang Bapak-bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang perlu dilaksanakan untuk pemahaman materi tadi, tapi sebelum saya tanya dulu, Bapak paham tentang materi tadi? Ya, paham Bapak. Paham. Oke. Untuk menguatkan pemahaman, mungkin Bapak-bapak sekalian belum melaksanakan ini pertama yaitu coba buat penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah. Jadi buat beberapa contoh. Kemudian dari contoh yang Bapak buat tadi, itu silakan diskusikan dalam kelompok tentang penerapan profil pelajar Pancasila untuk saling melengkapi. Jadi ada yang punya contoh lain, kemudian penerapannya seperti apa untuk dilengkapi. Kemudian nanti sesinya adalah presentasikan hasil tersebut kepada kelompok dan peserta lain. Kemudian hasil diskusi tersebut silakan dikirim ke link kegiatan yang ada di ruang kolaborasi. Mungkin itu Bapak sekalian, silakan dikerjakan tugasnya tersebut dalam kegiatan asinkron. Kemudian materi selanjutnya untuk kegiatan
berikutnya, yaitu hari besok, yaitu yang pertama adalah proyek penguatan profil Pancasila dan tahapan-tahapan dalam mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mungkin seperti itu Bapak-Bapak sekalian, materi tentang profil pelajar Pancasila. Bapak-Bapak sekalian, mungkin waktunya terbatas sehingga kegiatan ini harus diakhiri, dan saya yakin Bapak sekalian telah paham dengan apa yang saya sampaikan, dengan apa yang disampaikan di kegiatan tadi. Bapak-Bapak sekalian, marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa agar manfaat barokah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.